Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat cuplikan sinetron Panggilan yang tayang pada hari ini 16 April 2022 episode 15. Seperti terlihat kali ini Voke dan juga Lian sedang menunggu Mala dan Raja pulang sekolah. Namun ketika mereka sedang menunggu kepulangan Mala dan Raja, tiba-tiba ada dua orang yang berboncengan motor menyebarkan poster-poster foto Lian dan tertulis bahwa ayah Mala adalah napi pembunuh. Semua anak-anak yang ada di sekolah Mala dan juga Raja menerima poster-poster itu. Dan tidak terkecuali Mala dan juga Raja pun membaca semua poster-poster yang ditaburkan di sekolah Mala oleh orang yang tak dikenal. Sementara itu, kali ini Lian ternyata juga melihat poster tersebut dan membacanya. Lian pun benar-benar tak menyangka dengan apa yang terjadi saat ini. Lian pun takut dengan poster tersebut, Mala sampai membacanya. Namun sepertinya Mala juga sudah membaca tentang poster yang berisikan bahwa sang ayah adalah mantan pembunuh. Sementara itu, Lian pun benar-benar marah dengan semua ini dan mengecam siapa saja yang benar-benar menebarkan poster-poster itu. Dan kali ini karena kemarahannya itu, Lian pun benar-benar sangat emosi dan melampiaskan semuanya atas kekesalan hari ini. Tampak kali ini Lian yang sedang bersama dengan Voke pun benar-benar merasakan kemarahan. Voke berusaha untuk menenangkan Lian. Namun sepertinya Lian sudah dikepung oleh amarah-amarah yang begitu besar, hingga justru kali ini Lian telah menyalahkan Voke bahwa semuanya gara-gara Voke. Voke pun hanya bisa terdiam dengan semua perkataan yang dilakukan Lian itu. Namun siapakah dalang dari penyebaran poster-poster itu ya guys? Ataukah justru Voke kali ini yang menyuruh orang untuk menyebarkan poster-poster tersebut demi membalaskan dendamnya kepada Lian? Atau justru kali ini lelaki yang menemui Voke dan juga Lian justru yang menyebar poster-poster soal Lian itu? Sementara itu di tempat lain kali ini Raja sedang bersekolah. Namun tiba-tiba Raja pun mendapatkan firasat ataupun panggilan-panggilan yang kali ini Raja tulis di bukunya kembali. Dan kali ini terlihat sosok perempuan yang sedang bersama ayahnya yang Raja gambar di bukunya itu. Raja pun bingung dengan semuanya yang bersangkutan dengan sang ayah. Raja merasa sang ayah baik-baik saja dan tidak memiliki masalah apapun. Itu yang benar-benar membuat Raja kali ini bingung dengan firasat ataupun panggilan-panggilannya. Namun sepertinya benar saja kali ini akan terjadi sesuatu pada Habibie. Tak hanya Raja yang mendapatkan firasat atau panggilan-panggilan, Mala pun demikian. Mala mendapatkan panggilan yang berisi bahwa selamatkan Habibie, dan itu yang didengar oleh Mala ketika Mala sedang berada di sekolah. Mala pun merasa ketakutan dengan panggilan-panggilan itu, hingga tampaknya teman yang di sekelilingnya pun merasa dirugikan dengan aksi yang dilakukan oleh Mala, sehingga Mala dilempar oleh bola basket pada teman-temannya karena dianggap anak yang halusinasi.
Di tempat lain, sepertinya kali ini Lian tak menyangka identitas masa lalunya benar-benar diketahui oleh sang anak bahwa dirinya adalah mantan seorang nabi sebagai seorang pembunuh. Dan pada akhirnya Lian pun kali ini memutuskan untuk pergi dari rumah dan menjauhi Mala, karena Mala sudah mengetahui identitas sang ayah yang notabene mantan narapidana seorang pembunuh. Lian pun kali ini malu pada anaknya sendiri dengan sifat dan sikapnya di masa lalunya itu. Namun kali ini Lian benar-benar akan pergi meninggalkan rumah Habibie dan juga sang anak Mala. Namun ketika terlihat Lian sudah berberes-beres untuk meninggalkan rumah Habibie, datanglah Mala di kamar Lian. Dengan penuh tangis, Mala pun mencoba untuk memeluk sang ayah agar sang ayah tidak pergi dari rumah. Mala yakin apapun yang terjadi di masa lalu sang ayah, ayah tetap ayah, Lian tetap ayah Mala. Itu yang Mala ucapkan kepada Lian, bahwa masa lalu sang ayah tidak membuat rasa cinta Mala terhadap Lian akan berubah. Dan kali ini pun Mala tak mau Lian pergi dari rumah dan meninggalkan Mala kembali, karena yang terpenting kebahagiaan Mala bisa berkumpul dengan sang ayah. Apakah Lian akan menuruti keinginan Mala ya guys? Di tempat lain, tampaknya kali ini Habibie bertemu dengan YouTuber cantik itu. Dan ternyata tak hanya seorang YouTuber saja. YouTuber cantik itu ternyata memiliki ilmu hitam sejenis hipnotis yang membuat orang-orang benar-benar akan menuruti kemauan sang YouTuber cantik itu. Dan kali ini justru Habibie yang terkena hipnotis perempuan cantik itu. Dan hari ini Habibie pun berusaha untuk menuruti semua keinginan YouTuber cantik itu. Dan terlihat kali ini Habibie benar-benar memiliki pandangan yang kosong dan terpengaruh karena hipnotis yang dilakukan oleh perempuan itu. Dan terlihat kali ini Habibie sudah mulai berjalan berdua dengan YouTuber itu tanpa sepengetahuan kita. Dan ternyata kita justru melihat Habibie sedang berduaan dengan YouTuber itu. Kita pun benar-benar marah dan meminta Habibie untuk meninggalkan perempuan itu. Jika tidak, kita benar-benar akan meminta cerai kepada Habibie. Namun sepertinya karena pengaruh hipnotis, Habibie tidak mau menuruti semua keinginan kita. Dan itu yang membuat kita semakin kecewa. Kira-kira apa yang akan dilakukan Mala dan juga Raja agar Habibie dan juga kita benar-benar tidak bercerai karena hipnotis perempuan itu? Makin penasaran ya guys dengan episode hari ini? Jangan lupa saksikan terus sinetron Panggilan hanya di Indosiar. Terima kasih dan sampai jumpa.